Bom produksi lokal lengkapi persenjataan pesawat tempur TNI AU. Berbicara Alutsista 1 ini, Indonesia semenjak beberapa tahun lalu sudah menciptakan beberapa macam bom untuk pesawat tempur. Berbagai macam bom telah dihasilkan PT Pindad bersama PT Dahana sebagai penyuplai bahan peledak dan juga Dislitbang TNI AU. Melihat bermacam pespur TNI AU dari negara barat dan timur, maka TNI AU harus siap menyediakan berbagai macam bom. Dengan berusaha mandiri, Dislitbang AU merancang berbagai macam bom keperluan TNI AU. Sebagai contoh, pesawat Sukhoi menggunakan bom yang berbentuk menyerupai seperti tabung gas, berbeda dengan pesawat dari negara barat. Dalam wave pertama, ada sebuah perusahaan PT Sari Bahari turut juga merancang bom khusus pesawat dari Rusia tersebut, dan telah diproduksi untuk kebutuhan pesawat Sukhoi TNI AU. Semenjak tahun 2011, pesawat tempur Sukhoi kini semakin komplit setelah dilengkapi bom tajam nasional BTN 250 dan bom latih asap BLA 50 produksi PT Pindad. Mengutip media seputar Indonesia, bom yang dalam katalog PT Pindad disebut dengan BT-250 ini, di dalamnya terdapat tritonal 90 kg dengan daya ledak dan hancur yang besar. Bom juga dilengkapi fuse pada ekor dan hidung bom, serta arming distance yang dapat diatur sesuai ketinggian pengeboman. Hal ini memungkinkan bom untuk dapat berfungsi pada segala jenis medan operasi dan penggunaannya, termasuk mengenai prosedur dan parameter pengeboman Sukhoi. Misalnya kapasitas maksimal pesawat untuk single release dan flight data recording. Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Udara, Dislitbang AU, membuat bom anti personel, guna mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk luar negeri dan sebagai wujud kemandirian terhadap industri pertahanan di tanah air. Sementara, tim Dislitbang AU memaparkan hasil penelitian dan pembuatan blast effect bom anti personel yang merupakan bom yang dirancang khusus untuk menghasilkan serpihan yang disesuaikan dengan sasaran menggunakan pesawat F-16 Fighting Falcon di ASR Pandanwangi, Lumajang, Jawa Timur. Bom seberat 250 kg karya Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AU berhasil diuji coba tahun 2013 di Air Weapon Wing, AWR, Pandanwangi, Lumajang, Jawa Timur. Pengeboman dari pesawat F-16 Fighting Falcon itu bagian dari uji coba bom blast effect anti personel. Karakter bom jenis ini saat menyentuh sasaran akan meledak dan pecahan cangkangnya menyebar mengenai sasaran. Kadislitbang AU, Marsma TNI Edi Yuwono, mengatakan ke media, bahwa uji coba merupakan upaya mengurangi ketergantungan terhadap alat utama sistem persenjataan luar negeri. Dengan ketersediaan alutsista produksi dalam negeri yang memadai, maka kemampuan operasional TNI Angkatan Udara dapat terlaksana dengan baik, jelas Edi Yuwono dalam keterangan pers. Di sisi lain, pengembangan bom pesawat di Indonesia dilakukan PT Pindad dan PT Sari Bahari. Bila setelah membentur sasaran langsung meledak, dan serpihan tidak terarah itu tak tepat, jelas Humas PT Pindad kepada media bisnis. Dia menilai bom anti personel yang baik bila telah menabrak sasaran, masuk beberapa meter dan baru meledak. Efek serpihannya dalam kondisi itu diharapkan bisa melumpuhkan personel, mengenai leher atau badan. Bambang mengatakan satu bom latih biasanya diproduksi dengan biaya Rp 20 juta sampai Rp 50 juta. Meski demikian, semakin banyak bom dibuat maka harganya bisa semakin ditekan. Bom produksi PT Pindad diuji coba pada pesawat Super Tucano. Berbagai alutsista diproduksi untuk kebutuhan TNI AU. Uji dinamis bom BT-500 produksi lokal. Bom ini dikenal sekelas dengan bom MK-82 produksi 25 rudal Erhan Pindad sukses diluncurkan dengan berbagai muatan amunisi. Setelah lulus uji fungsi terbang yang dilakukan pada Oktober 2015 lalu dan berjalan sukses, rudal Erhan 122B kembali diuji yang dilakukan pada tanggal 27-29 Januari 2016.
bertempat di Pantai Tempur Sari Lumajang, Jawa Timur. Uji dinamis yang dilakukan kali ini untuk menguji kemampuan daya muat dengan berbagai jenis muatan yang dibawa roket, serta uji konsistensi performa roket dengan beban. Dalam pengujian kali ini juga dilakukan pencatatan jarak capai dan kehandalan spesifika. Spesifikasi desain, dengan menggunakan multi-launcher rocket system, MLRS, RM-70 Grad Marinir, 25 unit Rhan-122B berhasil diluncurkan dan membelah langit pesisir pantai Lumajang. Pengujian dinamis kali ini bersifat ground-to-ground dengan menggunakan beberapa jenis muatan warhead yaitu 4 unit inert atau dummy, 9 unit asap, 8 unit tajam dan 4 unit telemetri. Dari hasil pengujian, area jatuhan roket berhasil dipantau oleh pengamat berada pada kisaran 22-23 km untuk sudut elevasi 30 O dan kisaran 25-26 km untuk sudut elevasi 50 O. Hasil ini dinilai memuaskan dan salah satu hal yang harus dilakukan adalah konsistensi dalam menjaga proses dan kualitas agar menghasilkan satu desain yang sesuai pengguna. Ketua Dewan Riset Nasional, Bambang Setiadi menilai Konsorsium Roket Nasional yang bekerja sama selama 12 tahun merupakan prestasi tersendiri. Roket bukan sesuatu yang mudah dibuat dan tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar. Saya akan memohonkan perkenan Pak Menteri, Menristek dan Dikti, untuk menjadikan konsorsium ini sebagai ikon perkembangan ristek di bidang pertahanan, bahwa Bapak dan Ibu sudah melakukan yang terbaik bagi bangsa ini selama 12 tahun bekerja. Buatlah konsorsium ini menjadi semakin kuat, ujarnya memberikan suntikan semangat kepada seluruh tim konsorsium yang hadir seperti dilansir laman 8. Dewan Konsorsium Roket Nasional yang terdiri dari 8. PT Pindad, Persero, PT Dahana, Persero, PT Dirgantara Indonesia, Persero, dan perwakilan dari Universitas Gadjah Mada, UGM. Roket Rhan-122B diharapkan bisa menghentikan ketergantungan terhadap produk asing dengan menjadikannya sebagai alutsista yang digunakan prajurit TNI, menggantikan persenjataan yang selama ini harus impor. Rudal KH-29, salah satu rudal dahsyat yang nemplok di Sukhoi TNI AU. Saat awal kedatangannya, jet-jet tempur Sukhoi yang dimiliki Indonesia tidak dilengkapi dengan peluru kendali, rudal. Persis seperti macan ompong. Tapi sejak kebijakan Minimum Essential Force dicanangkan oleh Presiden SBY, rudal-rudal canggih mulai memenuhi arsenal TNI, termasuk di antaranya untuk mempersenjatai jet tempur seri Sukhoi yang dimiliki Indonesia. Untuk urusan rudal, TNI memang banyak berkiblat pada Rusia, sebuah pilihan bijak. Salah satu rudal yang menggentarkan adalah KH-29, yang dinamai Rusia, -29, NATO, AS-14 Kengerau, 9M721. Rudal ini dipasang di pesawat Sukhoi Su-30 Mk2 milik TNI AU. Rudal berjenis udara ke permukaan yang dibuat sejak era Uni Soviet. Perang yang lebih besar dan infrastruktur seperti bangunan industri, depo dan jembatan, tetapi juga dapat digunakan untuk melawan kapal hingga 10.000 ton. Tempat penampungan pesawat dan landasan pacu beton. Semacam franchise Sukhoi kita yang hanya dipersenjatai. Mungkin mereka terlalu fobia, berabe jika banyak yang inden seperti kasus Bison. Maklum, nih pesawat adalah tulang punggungnya Eurasia.
Satu-satunya bukti kehebatan Su-27 yang terekam adalah saat perang Eritrea vs Ethiopia. Su-27 Ethiopia sukses merontokkan 4 pesawat MiG-29. 29 yang sekelas dengan F-18 Hornet andalannya Amerika. Hebatnya lagi, pilot Su-27-nya seorang perempuan Afrika asli, katanya loh. Mungkin gara-gara kejadian itu, AU Amerika buru-buru membeli pesawat ini. Mergeren, tambahan, PT Pindad kabarnya sedang mengurus izin untuk membuat sendiri rudal yang cocok untuk Sukhoi TNI AU. Maklum, lawang dulu belinya kosongan buat terbang mejeng aja.